Kok bisa? Kok bisa? Ini kan tujuannya mau mencerdaskan anak bangsa ya, bukan bikin anak bangsa keracunan. Betul. Kok bisa? Tapi saya punya jawaban kok bisa. Kita dari makanan bersih aja masih bisa keracunan. Yeah. Saya masih bisa keracunan, Mas Iqbal, Mas juga masih bisa keracunan gitu. Yeah. Tapi kalau ini kan harusnya pengawasannya jelas. Lalu dana yang dikucurkan nggak sedikit, kok masih bisa ada kelalaian seperti ini? Gimana Mas Iqbal? Ini memang fakta yang harus kita terima ya. Dan itu juga sudah diakui tadi oleh Presiden ketika menghadiri Munas PKS ya. Beliau mengatakan bahwa betul ada kekurangan dan betul juga ada keracunan gitu. Walaupun beliau mention juga angkanya memang untuk masalah ini tidak banyak ya dibandingkan yang sukses. Tapi angka itu walaupun 1-2 keracunan tetaplah anak-anak kita juga kan. Itu yang menurut saya kita perlu apresiasi juga. Yang pertama tindakan langsung yang tegas gitu ya untuk SPPG yang memang tidak kompeten dan bermasalah. Saya pikir ini kan evaluasinya sementara ya. Mungkin memang lebih baik ditindak tegas saja. Maksudnya ganti vendor atau seperti apa gitu. Karena khawatirnya setelah diberikan evaluasi selama 2 minggu berjalan lagi dan terjadi lagi gitu loh. Harusnya sih kan apa ya, dengan banyak SPPG yang berhasil juga kan sebenarnya harusnya peristiwa semacam ini sih tidak akan terjadi lagi harusnya ya. Berarti ini kelalaiannya tuh di mana sih? Kan kita ada yang ngawasin, dapur kah atau memang anaknya yang nggak cocok sama makanannya, atau ternyata ada tikus-tikus yang memang menggerogoti dana gitu kan, kita nggak tahu nih. Ya, Safinas, jadi kalau kita lihat dari fakta hasil lab ya, itu jelas sekali kan, mayoritas adalah karena ada faktor bakteri, baik itu bakteri Salmonella maupun bakteri Bacillus. Cuma harus kita ingat kalau kita misalnya perhatikan kenapa bakteri itu bisa ada di makanan, itu kan pasti banyak faktornya. Yang paling mungkin adalah tidak matang, paparan yang sebelum dimasak atau paparan sudah dimasak. Nah biasanya saya pernah menyimak ya salah satu paparan dari seorang chef lokal itu, dia bilang dia pernah buka data soal jurnal dari WHO itu bilang bahwa kalau ketika makanan sudah terpapar setelah masak 2 jam di ruangan ruangan itu potensi 2 jam itu akan terpapar bakteri dan semakin lama makin meningkat. Apalagi kalau di luar ruangan itu lebih cepat lagi bakteri berkembang biak. Nah saya pikir ini yang memang perlu dievaluasi benar-benar menyeluruh dari mulai awal proses penyiapan makanan sampai penyajian di di anak-anak sekolah maupun siswa gitu. Karena kita tahu di dapur itu kan SPPG itu nyiapin makanan dari mulai mungkin dari sore. Mereka baru masaknya sekitar mungkin jam 12 dini hari atau jam 1. Nah nanti masyarakat siswa nerimanya di jam 8. Itu nanti ada jeda lumayan berapa jam. Nah itu yang perlu mungkin bisa ditekan biar lebih dekat dengan pemberian porsinya. Jadi risiko terpapar itu kecil. Gitu. Iya. Bahkan ada kan ditemukan juga kasus-kasus di mana para pekerja di dapur-dapur itu meninggal karena sakit, jam kerjanya juga berlebihan gitu. Nah, maksud saya pengawasannya di mana di sini gitu maksudnya, dan gimana juga kita bisa ngawasin segitu banyak dapur seluruh Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan in terms of pengawasan? Ya, menurut saya memang nggak bisa diserahkan sepenuhnya ke Badan Gizi ya. Karena Badan Gizi ya kita tahu juga sebagai organisasi baru di di pemerintahan ini kan juga pastinya ada keterbatasan. Makanya sebenarnya kemarin kan juga ada harapan masyarakat juga terlibat kan. Bahkan Kementerian Kesehatan juga diharapkan melibatkan dokter bahkan sampai UKS gitu, unit kesehatan sekolah. Itu yang paling mungkin bisa kita lakukan sekarang sambil memang berharap ke depan sertifikasi tadi soal higienitas itu dan sanitasi segala macam itu segera dikejar gitu ya untuk dapur-dapur SPPG yang ada. Karena memang ini kan konsepnya memang seperti itu ya. Dia kan konsepnya pakai satu dapur yang besar, masaknya 2.000, 3.000. Jadi ya potensial untuk tadi yang diceritakan Kang Hendra masalah terpapar bakteri itu ya sangat besar gitu. Itu udah pasti. Ini bukan dapur kayak kantin sekolah atau kita kadang-kadang berdebat puluhan tahun makan warteg nggak pernah keracunan. Ya karena warteg itu kan juga masakannya kan panas ya. Maksudnya fresh dia masak ketika itu, bahannya juga baru. Selesai dia bikin lagi dan seterusnya gitu loh. Ini kan konsep ini kan pakai dapur yang besar, masaknya dapur juga. Umum. Iya dapur umum gitu kan, ya pastilah ada potensi itu. Oke.